Halo, Assalamualaikum para siswa sekalian. Selamat berjumpa kembali dengan saya di channel pembelajaran ini. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang profesi dan kewirausahaan di bidang teknik jaringan komputer dengan telekomunikasi dengan materi pokok jenis-jenis profesi dan kewirausahaan. Menurut tata bahasa, kewirausahaan terdiri atas dua suku kata, yaitu wira dan usaha. Wira artinya pejuang, pahlawan, manusia unggul, teladan, berbudi luhur, gagah, berani, dan berwatak agung. Sedangkan usaha artinya adalah bekerja, berbuat sesuatu. Jadi, pengertian wirausaha adalah seorang pejuang yang melakukan sebuah kegiatan demi sebuah tujuan. Teknopreneur merupakan sebutan bagi seseorang yang memanfaatkan perkembangan teknologi mutakhir untuk dioptimalkan sebagai basis dalam mengembangkan pengembangan usaha. Menurut Artemis Nichols, banyak yang bersemangat untuk menjadi wirausaha, tetapi berkecil hati ketika kenyataan menghantam kewirausahaan. Berarti tetap berkomitmen untuk tujuan Anda di luar perasaan kegembiraan Anda, dan tetap di jalur dan ingat mengapa Anda berwirausaha. Selanjutnya, menurut Christopher Molano, kewirausahaan berarti menjadi orang yang mau mengambil lompatan, bekerja cukup keras untuk mengorbankan segala sesuatu di sekitar Anda, semua atas nama pemecahan masalah, karena tidak ada orang lain yang mampu atau memiliki keinginan seperti Anda. Menurut Richard Cantillon, kewirausahaan adalah sebagai pekerjaan itu sendiri, di mana seorang pengusaha membeli barang saat ini pada harga tertentu dan menjualnya pada masa yang akan datang dengan harga yang tidak menentu. Sedangkan menurut Thomas Weizenmayer, kewirausahaan adalah merupakan proses menciptakan sesuatu yang berbeda dengan mengabdikan seluruh waktu dan tenaganya, disertai dengan menanggung risiko keuangan, kejiwaan, sosial, dan menerima balasan Dari 4 pendapat para ahli tentang kewirausahaan, dapat disimpulkan bahwa kewirausahaan adalah seseorang yang berani mengambil risiko dari gagasan-gagasan yang muncul dalam dirinya untuk dikreasikan dan diinovasikan sehingga tercipta sesuatu yang baru dan berbeda dari sebelumnya. Alasan orang memilih sebagai wirausahaan. Yang pertama adalah kebebasan dalam bekerja. Artinya, seorang yang berwirausaha bebas menentukan aturan-aturan yang mengikat dalam pekerjaannya, seperti bebas menentukan pakaian kerja, waktu bekerja, bebas mendesain tempat kerja. Jadi, dengan kebebasan dalam bekerja akan memunculkan kreativitas dalam bekerja. Yang kedua, kebebasan dalam mengatur waktu. Artinya, dalam berwirausaha, orang bisa bebas menentukan kapan waktu untuk dirinya sendiri maupun waktu untuk keluarganya, tanpa ada orang lain yang membatasi waktunya. Yang ketiga adalah kebebasan dalam menentukan masa depan. Artinya, seorang yang menentukan berwirausaha dapat dengan leluasa menentukan masa depannya dan tanpa ikut campur tangan orang lain. Yang keempat, menyukai tantangan. Orang yang menyukai tantangan biasanya tidak ingin berada pada zona nyaman dalam hidupnya. Dengan adanya tantangan hidup, maka adrenalin dalam dirinya akan selalu muncul. Dirinya merasa lebih dinamis dan tidak monoton dalam hidupnya. Yang kelima, ingin memiliki penghasilan yang besar. Dalam hidup ini, tidak ada orang yang tidak menyukai uang, walaupun ada pepatah yang mengatakan bahwa uang bukanlah segalanya.
Namun pada kenyataannya, uang dapat membeli segalanya. Maka dengan berwirausaha adalah jalan yang sangat tepat untuk memiliki penghasilan. Dengan berwirausaha, orang akan dapat menentukan besar kecilnya penghasilannya dibandingkan dengan tenaga kerja yang hanya digaji tiap bulan. Siapa saja yang berwirausaha? Di bawah ini diberikan dua buah contoh yang diinovasikan sehingga tercipta sesuatu. Pedagang bakso bisa disebut sebagai wirausaha dengan catatan bakso yang dijual adalah milik sendiri. Dia mendirikan usaha dagangnya sendiri, bukan menjualkan milik orang lain. Sedangkan karyawan bukanlah pelaku wirausaha sepanjang dia tidak mempunyai usaha sampingan atau pendapatan dalam hidupnya hanya dari bekerja di kantor. Jadi, karyawan tersebut bukan pendiri usaha, melainkan sebagai tenaga kerja pada usaha orang lain. Jika seseorang melakukan kegiatan dan kegiatannya menghasilkan produk, maka produk tersebut laku dia jual dan bisa mendapatkan penghasilan yang bisa menjadi sumber penghasilan hidupnya, maka orang tersebut sudah melakukan wirausaha. Musisi, penyanyi, pemain sinetron, karena mereka melakukan kegiatannya menghasilkan produk, dan produk tersebut laku dijual dan menjadi sumber penghasilan hidupnya. Itulah alasannya kenapa mereka disebut dengan pelaku wirausaha. Seorang wirausahawan, yang pertama disiplin, kedua berkomitmen tinggi, ketiga bersifat jujur, keempat mandiri, kelima realistis, yang keenam percaya diri. Harus dimiliki oleh seorang wirausahawan. Yang ketujuh, berorientasi tugas dan hasil. Kedelapan, pengambil risiko. 9, kepemimpinan. 10, keorisinilan. 11, berorientasi ke masa depan. Dan ke-12, kreativitas. Untuk uraian detail tentang sifat-sifat ini akan dibahas di pertemuan berikutnya. Apa sih karakteristik dari seorang kewirausahaan? Menurut M. Scarborough dan Thomas Weizimerer, karakteristik kewirausahaan itu antara lain yang pertama adalah desire for responsibility. Artinya adalah seorang wirausaha harus mempunyai tanggung jawab atas usaha-usaha yang dilakukannya. Yang berikutnya adalah preference for moderate risk. Artinya adalah seorang wirausaha harus lebih memilih risiko yang moderat, menghindari risiko rendah dan risiko tinggi. Karakteristik wirausaha selanjutnya adalah confident atau percaya diri. Artinya adalah seorang wirausaha harus percaya akan kemampuan dirinya sendiri untuk berhasil. Yang berikutnya adalah desire for immediately feedback. Artinya adalah seorang wirausaha selalu menghendaki adanya umpan balik sesegera mungkin. Dan yang berikutnya adalah high level of energy. Artinya adalah seorang wirausaha harus memiliki semangat yang tinggi dan selalu bekerja keras untuk mewujudkan keinginannya demi masa depan yang lebih baik. Karakteristik wirausaha selanjutnya adalah future orientation. Artinya adalah seorang wirausaha selalu berorientasi ke masa depan, memiliki perspektif dan berwawasan jauh ke depan. Berikutnya adalah skill at organizing. Artinya adalah seorang wirausaha memiliki keterampilan dalam mengorganisasikan sumber daya untuk menciptakan nilai tambah. Yang berikutnya adalah
Value achievement over money artinya adalah seorang wirausaha selalu menilai prestasi dengan uang. Usaha sukses berikutnya adalah Dian Pelangi, sukses dalam mengolah kain tradisional menjadi busana muslim yang terkesan modern dan elegan, dan dikenal oleh masyarakat sampai ke negara Malaysia, Abu Dhabi, Singapura, Prancis, Belgia, dan Amerika Serikat. Berikut ini adalah contoh pengusaha sukses Indonesia yang mendunia. Yang pertama adalah Nadiem Makarim. Nadiem Makarim membuat aplikasi yang telah mengubah Indonesia dengan cepat. Dari tahun 2015, awalnya membuat aplikasi untuk sepeda motor atau ojek, kemudian berkembang menjadi aplikasi membayar tagihan, pemesanan makanan, dan membersihkan rumah. Saat ini, Bapak Nadiem Makarim diangkat sebagai Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi di Kabinet Indonesia Maju periode tahun 2019-2024. Adalah Sandiaga Uno bersama rekannya mendirikan PT yang bergerak di bidang keuangan, yaitu PT Saratoga Advisor. Usaha tersebut terbukti sukses dan telah berhasil mengambil alih perusahaan lainnya. Pada tahun 2009, majalah Forbes merilis beliau tercatat menduduki urutan ke-29 orang terkaya di Indonesia. Kemudian tahun 2011, majalah Forbes kembali merilis beliau menduduki peringkat ke-37 orang terkaya di Indonesia. Saat ini Sandiaga Uno diangkat sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif di Kabinet Indonesia Maju periode tahun 2019-2024. Beberapa contoh pengusaha-pengusaha sukses Indonesia yang mendunia. Pada kesempatan kali ini akan saya berikan contoh alumni TKJ yang berhasil berwirausaha di bidang jasa IT, yaitu Budi Nurfitrianto. Budi Nurfitrianto adalah alumni TKJ. Sampai di sini dulu uraian pembelajaran kita kali ini. Semoga uraian ini dapat bermanfaat. Sampai bertemu kembali pada uraian pembelajaran berikutnya. Terima kasih.